Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan singkat pada tengah pekan di minggu ini. Bersama-sama kita berikan perhatian kita, waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat pada tengah minggu ini adalah ingatlah akan istri Lot. Ya, mengapa kita perlu mengingat istri Lot? Ada apa dengan istri Lot? Adakah sesuatu yang sangat penting dengan pesan ini? Nah, kita akan belajar bersama-sama, dan sebelumnya saya mengajak kita sama-sama mendahului kebenaran ini dengan berdoa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur sampai di tengah pekan di minggu ini kami merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan limpah luar biasa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai hati pikiran kami supaya kami menyediakan tempat untuk firman Allah sebagai kebutuhan pokok dalam pertumbuhan iman kami sebagai orang percaya. Berkuasalah Roh Kudus saat penyampaian firman-Mu. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Suatu ketika ada orang tua memperingatkan anaknya yang hendak bepergian naik sepeda motor. Dia katakan, "Nak, hati-hati ya. Ingat si A." Ya. Ingat si A, katakanlah si A ini si Tulus. Ingat si Tulus. Ada apa dengan si A? Ada apa dengan si Tulus? Ketika orang tuanya berkata, hati-hati di jalan ya, hati-hati berkendaraan, ingat si Tulus. Ternyata si Tulus ini adalah korban kecelakaan dari ugal-ugalan naik sepeda motor. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lalu lewat, tetapi ini menjadi peringatan penting bagi anak ini. Sebabnya orang tuanya berkata, ingat si A. Artinya jangan sampai terulang peristiwa si Tulus karena ugal-ugalan tidak hati-hati di jalan raya berkendaraan sehingga jadi korban ketidakhati-hatian. Jadi karena si orang tuanya mengasihi anaknya, maka memperingatkan supaya ingat si A. Nah, demikian juga Tuhan Yesus di akhir zaman ini memberikan peringatan sangat penting kepada kita semuanya. Peringatan apa itu? Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Kita akan bacakan ayat ini, ayat yang sangat singkat sebetulnya, dalam Lukas pasal 17 ayat 32. Lukas pasal 17 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ada apa dengan istri Lot? Siapa sesungguhnya istri Lot ini? Peristiwa apa yang dapat kita petik dan kita pelajari dari istri Lot ini? Ya, ternyata ada kisah yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus dari kisah Kejadian, ya, dari kitab Kejadian. Sebetulnya setiap kali Tuhan hendak menghukum satu umat atau satu bangsa, Tuhan itu sebetulnya sudah memperingatkan sebelumnya, ya. Kalau engkau tidak bertobat dan berbalik, maka engkau akan mengalami hukuman Tuhan. Tetapi kalau engkau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka hukuman itu tidak jadi. Tuhan Yesus Allah sudah memperingatkan kepada warga, orang-orang yang ada di sekitar pada zaman Nuh. Tetapi mereka tidak mendengarkan apa perkataan Nuh. Mereka tetap hidup dalam dosa sehingga Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Ya, Tuhan juga sudah memperingatkan orang Israel supaya mereka
berbalik dan bertobat, percaya kepada Allah. Tetapi dalam prakteknya mereka menyembah berhala, mereka mengandalkan kekuatannya. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan mereka untuk dibuang ke Babel, ya, dan dalam waktu yang cukup lama sekali. Tetapi kita juga melihat ketika Tuhan hendak menghukum, ya, Niniwe, Tuhan juga sudah memperingatkan lewat siapa? Lewat Nabi Yunus, ya. Kalau mereka tidak bertobat, berbalik dan percaya kepada Tuhan, mereka, kota penduduk Niniwe akan di bumi hanguskan, ditunggang balikan oleh Tuhan. Nah, ternyata penduduk Niniwe yang mendengarkan peringatan Tuhan melalui Nabi Yunus ini, mereka cepat-cepat berbalik, bertobat, mereka berdoa, berpuasa, baik raja maupun juga rakyat biasa, anak-anak, bahkan hewan pun. Mereka semuanya berpuasa, tanda penyesalan mereka, sehingga murka Allah tidak jadi atas mereka. Nah, demikian juga di akhir zaman ini, ya, Tuhan memperingatkan kita melalui apa? Melalui ayat yang sangat singkat, hanya beberapa kata saja. Ingat istri Lot. Supaya apa? Supaya peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu kepada istri Lot jangan menimpa kita. Jangan kita mengalaminya di akhir zaman ini, ya. Kenapa pada zaman itu? Nah, latar belakangnya penduduk Sodom dan Gomora ini adalah kota yang sangat bejat pada zaman itu, ya. Mereka dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 berkata, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi ada sampai banyak keluh kesah dari orang yang berkata bahwa dosa penduduk Sodom dan Gomora ini sangat berat, sangat besar dosanya. Bahkan ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan, Abraham berdoa syafaat, minta pengampunan kepada Tuhan. Dan Abraham berkata, kira-kira kalau ada sekitar 50 orang benar di Sodom atau Gomora itu, di Sodom dan Gomora itu, apakah hukuman akan tetap dilaksanakan? Tuhan berkata, oh tidak. Abraham berkata, apabila 40 orang? Tuhan berkata, tidak. 30 orang tidak, 20 tidak, bahkan 10 orang pun. Apabila ada orang benar 10 orang di antara penduduk Sodom dan Gomora, Tuhan tidak jadi membumi hanguskan, ya, penduduk Sodom dan Gomora. Artinya memang hanya segelintir orang saja, hanya Lot saja yang tetap bertahan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, ya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memperingatkan Sodom dan Gomora melalui Lot. Tetapi ternyata penduduk Sodom dan Gomora menganggap bahwa Lot yang memberitahukan kepada keluarganya itu menganggap itu sebagai olok-olokan saja. Itu bukan suatu berita yang sungguh-sungguh. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Nah, gambaran ini, ya, Tuhan Yesus peringatkan, ya, di dalam Lukas pasal 17 ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ini artinya keadaan pada zaman akhir ini hampir sama persis gaya hidup manusia pada zaman Lot, yaitu warga penduduk Sodom dan Gomora. Mereka hidup dalam gaya hidup yang bebas, ya, gaya hidup hedonis. Mereka mengikuti kesukaan hati mereka sendiri, gaya hidup materialis, gaya hidup mewah. Itu yang ditunjukkan manusia pada zaman sekarang ini. Perhatikan saja, LGBT saja dilegalkan,
Ya, di Amerika ketika pemilihan Presiden Joe Biden, ya salah satu menteri yang terkenal ternyata adalah gay. Ya. Bahkan di sana juga dilegalkan pernikahan antar sesama sejenis. Di gereja diberkati wanita dengan wanita. Ya, pasangan laki-laki dengan laki-laki. Ini adalah keadaan zaman sudah semakin rusak. Ya, dan memang ini adalah keadaan seperti pada zaman Sodom dan Gomora. Itu sebabnya Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Dan karena memang keadaan sama seperti pada waktu zaman Lot lah, gambaran yang sama dengan terjadi di dunia di mana kita hidup di akhir zaman ini. Alkitab sudah mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mulai dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, kita akan melihat selanjutnya apa alasan kira-kira kita perlu mengingat istri Lot pada zaman gereja Tuhan, pada zaman akhir ini, supaya peristiwa yang dialami Lot itu menjadi pelajaran penting bagi kita, supaya kita tidak tertimpa dengan keadaan yang sama atau mungkin yang hampir sama. Karena itu adalah peristiwa zaman Lot, itu adalah gambaran hidup kita yang hidup, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Ada dua pelajaran penting yang akan kita ambil dari peristiwa istri Lot. Yang pertama, jangan berlambat-lambat. Ya. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 15 dan 16, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan orang ini, kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi ternyata Lot dan juga istrinya ini berlambat-lambat. Malaikat berkata, sebentar lagi kota ini akan di bumi hanguskan. Cepatlah, larilah, jangan berlambat-lambat. Tetapi ternyata Lot dan istrinya ini berlambat-lambat. Ya, kira-kira kenapa? Ya, ada apa sehingga istri Lot ini berlambat-lambat? Nah, berlambat artinya adalah sikap perhatian yang terbagi-bagi, setengah hati atau menunda-nunda. Hatinya terbagi. Lot dan istrinya ini, mereka sudah disuruh keluar, bahkan dipaksa. Kedua tangannya dipegang, dipaksa keluar. Tetapi mereka berlambat-lambat. Mungkin banyak alasan lah, masih tinggal inilah, masih tinggal itulah. Tetapi kedua malaikat langsung menarik keempat orang ini keluar karena mereka berlambat-lambat. Sebetulnya ini adalah gambaran hati yang mendua. Tubuh mereka sudah keluar, tetapi hati mereka masih melekat di Sodom dan Gomora. Nah, demikian juga bahaya yang kita dapati mungkin di antara banyak manusia di akhir zaman ini. Ya, banyak orang Kristen, mereka rajin beribadah, mereka mungkin suka melayani, tetapi banyak masih
hatinya itu masih kecondongannya kepada perkara dunia, hidup materialistis, ya, gaya hidup hedonisme, atau mungkin gaya hidup moral yang sangat bejat juga masih berlaku dalam banyak orang di dunia di mana kita tinggal pada hari-hari ini. Bisa saya katakan bahwa ini adalah virus yang sangat membahayakan, bahkan lebih bahaya daripada virus corona yang sangat mencekam di tahun-tahun ini. Ya, kita tidak tahu orang-orang itu siapa dan bagaimana, tetapi hati mereka itu mendua. Di satu sisi mereka ingin masuk surga, tetapi di sisi lain mereka masih berat untuk meninggalkan dunia ini. Di satu sisi mereka ingin dekat dengan Tuhan, tetapi di sisi lain mereka tidak bisa melepaskan segala sistem dunia yang mencoba mengikat mereka, yang bisa membuat mereka gagal lebih dekat dengan Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia di mana kita tinggal ini sedang menuju, ini semuanya akan lenyap, dan semua apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita masih menaruh fokus perhatian kita, cinta kita, pikiran kita kepada dunia ini lebih daripada Tuhan, maka dikatakan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Dan bahkan di dalam Yakobus berkata, kalau kita menjadikan dunia ini menjadi sahabat kita, kita menjadikan Allah sebagai musuh kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, maka dunia ini akan menjadi musuh kita. Pilih mana? Sahabat Allah atau sahabat dunia ini? Jangan jadikan daya tarik yang begitu kuat dari dunia ini membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Jangan tunggu respon panggilan Tuhan itu nanti saja, ya, kapan-kapan saja kita sudah dipanggil untuk lebih aktif atau mungkin melayani, tetapi kita masih banyak dalih, masih banyak alasan. Kenapa? Karena pikiran dan fokus kita masih ingin dunia ini, masih ingin kesuksesan yang lebih lagi, masih ingin sekolah lagi yang lebih tinggi lagi, masih ingin mencapai popularitas atau target kekayaan yang ingin lebih lagi. Boleh kalau Tuhan berikan itu, tetapi jangan itu menjadi utama, tujuan utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, balon gas yang diisi dengan gas, kalau itu dilepaskan, dia akan naik, perlahan-lahan naik, tetapi pasti dia akan naik. Tetapi bagaimana membuat balon itu tidak naik sekalipun diisi dengan gas? Balon itu diikat, dikasih benang atau tali, diikat dengan batu, sehingga ditaruh saja, maka balon itu tidak akan naik. Kenapa? Karena ada beban yang membuat dia sehingga dia tidak naik. Nah, demikian juga kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Firman Tuhan berkata dia akan segera datang, bahkan akan terjadi peristiwa yang pertama menandai kedatangannya, akan terjadi pengangkatan, rapture. Dia sudah menanti di awan-awan. Nah, siapa yang duluan yang akan terangkat? Hanya orang-orang yang siap, yang tidak ada beban yang mengikat hatinya dari dunia ini. Seperti balon gas tadi, yang kalau balon itu diputus dari beban batu itu, maka dia akan naik. Jangan biarkan materialisme, hedonisme, gaya hidup seperti ini, atau mungkin keadaan dunia yang semakin jahat ini menjerat, mengikat hidup kita, hidup rohani kita, sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan. Lepaskan semuanya, jangan berlambat-lambat. Ini waktu kita berlari seperti perintah malaikat kepada Lot, larilah, ya, jangan menoleh ke belakang. Nah, inilah hal yang
pertama menjadi peringatan yang sangat penting bagi kita dari peristiwa istri Lot. Yang kedua adalah jangan menoleh ke belakang. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 17 berkata, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kita sambung, lompat di ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Perintah Tuhan melalui malaikat dikatakan, larilah, jangan berlambat-lambat. Yang kedua, larilah, jangan menoleh ke belakang. Tetapi ternyata istri Lot memilih menoleh ke belakang. Nah, seperti cuplikan video singkat berikut ini yang akan kita saksikan. Puji Tuhan, kita sudah berada di tanah perjanjian. Dan hal yang menarik di tengah perjalanan kami menyaksikan ada batu yang seperti bentuk manusia berdiri di sebelah sana. Itu adalah tiang garam, di mana waktu istri Lot berjalan, malaikat Tuhan memerintahkan supaya jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot ternyata memilih untuk menoleh ke belakang, dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Taatlah kepada firman Tuhan. Ternyata apa yang membuat istri Lot menoleh ke belakang? Di belakang itu ada apa? Di sanalah Sodom dan Gomora. Di belakang ada rumahnya. Di belakang ada ternak kambing domba, karena memang karir Lot ini diawali dengan sebagai peternak yang sukses. Dan pasti juga ada banyak aset yang berharga di sana. Di sanalah dia memulai semua karirnya. Di sanalah dia memulai semua usaha, kejayaannya, kesuksesannya, popularitasnya. Dan ketika malaikat menyuruh dia meninggalkan itu dan larilah ke gunung yang Tuhan tunjukkan. Ketika dia di jalan, kakinya memang berlari, tetapi hatinya masih terjerat, terikat dengan apa yang di belakang. Dia tidak tega meninggalkan kekayaannya, kesuksesannya, semua aset yang berharga yang pernah dia miliki. Itu yang membuat dia terpaksa dia harus menoleh ke belakang. Kalau kita melihat kegagalan dari istri Lot ini hanya karena tidak taat kepada perintah yang sepele. Kenapa saya katakan sepele? Bukan hal yang susah. Untuk perkara menoleh saja bukan hal yang susah. Bukan tidak membuang energi yang cukup banyak, tidak perlu waktu yang cukup banyak, tidak perlu tenaga yang cukup banyak, hanya menoleh saja. Tetapi mengakibatkan suatu hal yang sangat fatal, yaitu menjadikan istri Lot itu menjadi monumen yang berdiri sampai sekarang, yang seperti yang kita lihat tadi, ya, menjadi tiang garam. Tetapi sebetulnya bukan hanya masalah perkara menoleh atau tidaknya, itu adalah perkara hatinya yang terpana, terfokus masih kepada dunianya yang lalu, masa lalunya, semuanya kehebatannya yang pernah dia miliki di masa lalunya. Ya, tubuhnya sudah keluar dari Sodom, tetapi hatinya masih tinggal di sana. Nah, Tuhan ingin menguji dia, apakah dia tetap taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Malaikat sudah memerintahkan, pergilah, meninggalkan kota Sodom dan Gomora dan jangan menoleh. Jadi sebetulnya bukan masalah menoleh atau tidaknya, itu masalah ketaatan. Ketaatan itu menunjukkan sikap hati daripada istri Lot ini. Sama dengan waktu orang Israel disuruh Tuhan untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi di tengah jalan banyak Israel yang bersungut-sungut. Ya,
Ketika tidak ada makan, tidak ada minum, mereka demo, mereka protes sama Musa. Musa, ada apa? Kenapa engkau membawa kami ke sini? Ya, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami dan mati semuanya di padang gurun ini? Ya, di Mesir itu masih banyak makanan yang enak. Ya, bahkan dalam Keluaran 16 ayat 3 berkata, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi mereka keluar dari Mesir, tetapi hati mereka masih teringat kepada kuali yang berisi daging, bawang prei, mentimun, semangka, dan lain sebagainya. Kenikmatan Mesir. Sekalipun mereka diperbudak, tetapi mereka masih bisa makan enak. Ya, Tuhan sudah berkata mereka harus keluar, tetapi hati mereka masih terpana dengan enaknya makanan yang ada di Mesir. Itu sebabnya sebagian besar, bahkan hampir semua kecuali 2 orang, mati bergelimpangan di padang gurun karena nafsu rakus mereka, karena hati mereka masih dipenuhi dengan masa lalu mereka di padang gurun. Nah, istri Lot mengalami hal yang fatal karena mendua hati. Ya, mendua hati. Di satu sisi dia berjalan mengikut perintah Tuhan, tetapi di sisi lain hatinya tidak setuju dengan perintah Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan kita jadikan apa yang kita miliki di dunia saat ini menjerat kita sehingga kita tidak maju lebih dekat dengan Tuhan. Larilah, jangan berlambat-lambat, jangan menoleh ke belakang. Ini waktunya kita sama-sama bersama-sama meraih hari depan, ya, menjelang kedatangan Tuhan. Dan ini menjadi peringatan yang sangat penting bagi saya, bagi kita semuanya, supaya kedatangan Tuhan bukan menjadi sebuah musibah yang sangat besar, musibah malapetaka yang besar menimpa kita. Tetapi ketika Tuhan datang, sangkakala berbunyi di awan-awan, saya bisa memastikan diri saya dan Bapak Ibu semuanya, kita bersama-sama naik, terangkat bersama-sama Tuhan di awan-awan yang permai. Kenapa dikatakan di dalam Matius pasal 17 ayat 29, dikatakan, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakannya. Jadi gambaran dulu yang terjadi dialami oleh Lot dan istrinya, demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia atau Tuhan Yesus menyatakan dirinya di awan-awan yang permai. Tandanya apa? Ayat 31 dikatakan, barang siapa pada waktu itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Apa artinya ini? Ini artinya adalah masa atau waktu yang sangat urgent sekali. Waktu yang sangat mendesak, yang singkat. Ketika waktu itu terjadi, kedatangan Tuhan itu terjadi, kalau engkau ada di ladang, janganlah pulang kembali ke rumahmu untuk mengambil barang-barang. Artinya apa? Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi. Dan untuk apa semua yang ada di rumah itu, kekayaan itu, tidak ada artinya. Dan itu tidak mungkin kita bawa kembali ke surga. Itu sebabnya mari sama-sama, ini waktu yang sangat mendesak. Ini adalah peringatan Tuhan di akhir zaman. Melalui perenungan singkat di tengah pekan di minggu ini, mari siapkan hatimu, ingat istri Lot. Sekali lagi, ingat istri Lot. Berlarilah bersama dengan Tuhan ke gunung Tuhan, ya, dan jangan berlambat-lambat. Waktunya kita berpacu berlari. Satu ilustrasi di akhir renungan ini
Ada seorang pelari jarak jauh yang berlari dalam sebuah kejuaraan dunia yang sangat penting. Pada waktu start pertama dia sudah siap-siap, dan ketika aba-aba memulai, maka dia berlari begitu cepat. Dia mengawali start awal itu dengan baik, sehingga posisinya ada pada urutan terdepan pertama. Dia terus berlari. Tetapi ketika sudah mau beberapa puluh meter lagi akan tiba garis finish, maka dia merasa di dalam sepatunya itu ada seperti sebutir kerikil kecil saja yang mengganggu, sehingga dia mulai merasa kesakitan. Tetapi dia terus berlari, berjuang. Dia merasa semakin dia berlari dengan cepat, semakin sakit. Dia berpikir, kalau saya berhenti sebentar saja untuk membuka sepatu saya dan membuang kerikil kecil itu, maka saya akan ketinggalan. Ya, saya akan ketinggalan, dan teman-teman saya akan berlari lebih cepat dan mereka akan mendahului saya. Tetapi dia memang tidak berhenti. Tetapi ketika hatinya dan pikirannya fokus kepada kerikil itu, dia mulai rasakan semakin sakit, maka larinya sudah mulai melambat. Akhirnya temannya bisa mendahului dia dan mencapai garis finish. Dia pada urutan-urutan berikutnya dia kalah. Kenapa? Karena fokus dan perhatiannya ada pada kerikil-kerikil kecil. Dan demikian juga menjadi ujian bagi kita di akhir zaman ini. Jangan jadikan semua apapun juga yang ada dalam dunia ini seperti kerikil tajam yang mencoba mengganggu ketika kita berlari saat ini dalam pertandingan hidup rohani kita. Lupakan masa lalumu, lupakan masalahmu, dan tinggalkan semuanya, apapun juga dalam dunia ini yang mencoba menjerat kita sehingga kita bisa tidak maju di dalam Tuhan. Majulah, ingat istri Lot. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan masih memperingatkan kami di akhir zaman ini, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat secara moral, di tengah-tengah dunia semakin kacau, dalam keadaan yang sangat genting di hari-hari ini. Engkau memperingatkan kami tentang satu peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun lalu pada zaman Lot, supaya kami mengingat seperti istri Lot. Karena demikian halnya kelak tentang kedatanganmu yang kedua kalinya, waktu engkau datang kembali menjemput kami. Biarlah kami boleh berjaga-jaga, kami bersiap-siap, supaya kami bisa menjaga hati dan pikiran kami, fokus kami hanya kepada Tuhan saja. Kami memang masih tinggal di dunia ini Tuhan. Kami memiliki semua apa yang kami miliki di dalam dunia ini. Tetapi kami mau belajar tidak menjadikan semua kepemilikan kami menjadi suatu hal yang sangat penting, yang lebih penting daripada Tuhan, yang lebih urgen daripada Engkau Tuhan. Tetapi biarlah kami mau berlari dalam pertandingan iman kami dengan melesat dalam pertandingan ini Tuhan. Kami mau menjadi pemenang. Kami mau melupakan semua apa yang di belakang kami. Kami mau melepaskan semua beban hidup, beban yang kami kenakan selama ini Tuhan, baik keduniawian maupun juga materialisme, maupun juga gaya hidup hedonisme, atau mungkin kebejatan moral yang terjadi di dunia sekarang ini. Kami mau melepaskan semuanya, kami mau meninggalkan semuanya, kami hanya mau fokus kepada panggilan surgawi, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan firman ini, dan kami mau belajar bersama-sama akan peringatan Tuhan yang sangat penting bagi kami. Hamba berdoa untuk kota kami, berkatilah kota kami, berkatilah bangsa kami, berkati pemimpin kami, berkati pemerintahan kami. Kami tahu ada banyak musibah yang terjadi di sekeliling kami hari-hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan semuanya, dan Tuhan tidak pernah keliru dan salah. Di balik semuanya Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Kami yakin kami akan menunggu dan kami akan melihat rencana Tuhan indah pada waktunya. Tetapi kami berdoa Tuhan Yesus, pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan, terutama anak-anak Tuhan yang tertimpa musibah bencana alam ini Tuhan. Kuatkan, hiburkan mereka Tuhan, pulihkan kehidupan mereka Bapa. Kami rindu Tuhan seluruh gereja-Mu Tuhan mengalami pemulihan di akhir zaman ini Tuhan, menjadi gereja yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya datang di awan-awan yang permai. Terpujilah Tuhan,
Hamba memohonkan berkat untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat malam hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutu dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, memberkati kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.